Hajar Aswad adalah batu hitam yang terletak di sudut sebelah tenggara Ka'bah, yaitu sudut dari mana tawaf dimulai. Hajar Aswad merupakan jenis batu rubi yang diturunkan Allah dari surga melalui malaikat Jibril. Hajar Aswad terdiri dari 8 keping yang terkumpul dan diikat dengan lingkaran perak. Batu hitam itu sudah licin karena terus-menerus dikecup, dicium, dan diusap-usap oleh jutaan, bahkan miliaran manusia sejak Nabi Adam, yaitu oleh jamaah yang datang ke Baitullah, baik untuk haji maupun untuk tujuan umroh. Harap dicatat bahwa panggilan haji telah berlangsung sejak lama, yaitu sejak Nabi Adam alaihi salam. Bahkan masyarakat jahiliyah yang musyrik dan menyembah berhala pun masih secara setia melayani jamaah haji yang datang tiap tahun dari berbagai belahan dunia. Nenek moyang Rasulullah termasuk kakeknya Abdul Muthalib adalah para ahli waris dan pengurus Ka'bah, atau secara spesifik adalah penanggung jawab air Zam-Zam yang selalu menjadi primadona dan incaran para jamaah haji dan para penziarah. Hadis sahih riwayat Tirmizi dan Abdullah bin Amr bin As mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Satu riwayat sahih lainnya menyatakan rukun Hajar Aswad dan makam batu makom Ibrahim berasal dari batu-batu rubi surga yang kalau tidak karena sentuhan dosa-dosa manusia akan dapat menyinari antara timur dan barat. Setiap orang yang sakit yang memegangnya akan sembuh dari sakitnya. Hadis sahih riwayat Imam Bathaqi dan Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah akan membangkitkan Al-Hajar atau Hajar Aswad pada hari kiamat. Ia dapat melihat dan dapat berkata, ia akan menjadi saksi terhadap orang yang pernah memegangnya dengan ikhlas dan benar. Hadis diriwayatkan Siti Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nikmatilah, peganglah Hajar Aswad ini sebelum diangkat dari bumi. Ia berasal dari surga dan setiap sesuatu yang keluar dari surga akan kembali ke surga sebelum kiamat. Berdasarkan bunyi hadis itulah antara lain maka setiap jamaah haji baik yang mengerti maupun tidak mengerti akan senantiasa menjadikan Hajar Aswad sebagai target berburu. Saya harus mencium Hajar Aswad. Tapi apakah bisa 2 juta jemaah datang di musim haji secara bersamaan dan antri untuk keperluan dan target yang sama? Begitu padatnya, maka Anda harus rela dan ikhlas untuk hanya bisa memberi kecupan jarak jauh sembari melafadzkan basmalah dan takbir. Bismillah wallahu akbar. Hadis tersebut mengatakan bahwa disunatkan membaca doa ketika hendak istilam atau mengusap atau melambainya pada permulaan tawaf atau pada setiap putaran, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu an, yang artinya bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Ka'bah lalu diusapnya Hajar Aswad sambil membaca Bismillah wallahu akbar. Lanjutnya dikisahkan bahwa batu hitam tersebut pernah terkubur pasir selama beberapa waktu. Riwayatnya dalam riwayat lanjutannya bahwa batu hitam tersebut pernah terkubur pasir selama beberapa lama
dan secara ajaib ditemukan kembali oleh Nabi Ismail alaihi salam ketika ia berusaha mendapatkan batu tambahan untuk menutupi dinding Ka'bah yang masih sedikit kurang. Batu yang ditemukan inilah rupanya yang sedang dicari Nabi Ibrahim alaihi salam, yang serta-merta sangat gembira dan tak henti-hentinya menciumi batu tersebut. Bahkan ketika sudah tiba dekat Ka'bah, batu itu tak segera diletakkan di tempatnya. Nabi Ibrahim alaihi salam dan Ismail alaihi salam menggotong batu itu sambil memutari Ka'bah 7 putaran. Diangkut dengan serban Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara peristiwa penting yang berkenaan dengan batu ini adalah yang terjadi pada tahun 16 sebelum Hijrah atau 606 Masehi, yaitu ketika suku Quraisy melakukan pemugaran Ka'bah. Pada saat itu hampir saja terjadi pertumpahan darah yang hebat karena sudah 5 hari 5 malam mereka dalam situasi gawat. Karena keempat kabilah dalam suku Quraisy itu terus bersitegang ngotot pada pendapat dan kehendak masing-masing. Siapa yang mengangkat dan meletakkan kembali batu itu ke tempat semula karena pemugaran Ka'bah sudah selesai. Akhirnya muncul usul dari Abu Umayyah bin Mughirah al-Mukhzumi yang mengatakan, alangkah baiknya kalau keputusan ini kita serahkan kepada orang yang pertama kali masuk masjid pada hari ini. Pendapat sesepuh Quraisy Abu Umayyah ini disepakati, dan ternyata orang pertama yang masuk pada hari itu adalah Muhammad bin Abdullah yang waktu itu masih berusia 35 tahun. Menjadi rahasia umum pada masa itu bahwa akhlak dan budi pekerti Muhammad telah terkenal jujur dan bersih sehingga dijuluki Al-Amin, orang yang terpercaya. Muhammad muda yang organ tubuhnya yaitu hatinya pernah dibersihkan lewat operasi oleh malaikat, memang sudah dikenal luas tidak pernah bohong dan tidak pernah ingkar janji. Lalu, apa jawaban dan tindakan Muhammad terhadap usul itu? Muhammad menuju tempat penyimpanan Hajar Aswad itu, lalu membentangkan sorbannya dan meletakkan batu mulia itu di tengah-tengah sorban. Kemudian memintanya satu orang wakil dari masing-masing kabilah yang sedang bertengkar untuk memegang sudut sorban itu dan bersama-sama menggotong ke sudut di mana batu itu hendak diletakkan. Supaya adil, Muhammad pula lah yang memasang batu itu ke tempat semula. Rahasia Hajar Aswad. Kita semua tahu bahwa Hajar Aswad hanyalah batu yang tidak memberikan mudarat atau manfaat. Begitu juga dengan Ka'bah. Itu hanyalah bangunan yang terbuat dari batu. Akan tetapi, apa yang kita lakukan dalam prosesi ibadah haji tersebut adalah sekedar mengikuti ajaran dan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, apa yang kita lakukan bukanlah menyembah batu dan tidak juga menyembah Ka'bah. Umar bin Khattab berkata, aku tahu bahwa kau hanyalah batu. Kalaulah bukan karena aku melihat kekasihku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menciummu dan menyentuhmu, maka aku tidak akan menyentuhmu atau menciummu. Allah memerintahkan kita untuk tawaf mengelilingi Ka'bah, dan Dia pula yang telah memerintahkan untuk mencium Hajar Aswad. Rasulullah juga melakukan itu semua, dan tentu saja apa yang dilakukan oleh beliau pastilah berasal dari Allah, sebagaimana yang terdapat dalam firman-Nya yang artinya, dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan. Surat An-Najm ayat 53. Hajar Aswad berasal dari surga. Batu ini pula yang menjadi pondasi pertama bangunan Ka'bah, dan ia menghitam akibat banyaknya dosa manusia yang melekat di sana pada saat mereka melakukan pertaubatan. Tidakkah
Orang yang beriman merasa malu jika hati mereka menghitam akibat dosa yang telah dilakukan. Rasulullah bersabda, ketika Hajar Aswad turun, keadaannya masih putih, lebih putih dari susu. Lalu ia menjadi hitam akibat dosa-dosa anak Adam. Hadis riwayat Tirmidzi. Wallahu a'lam.